of a joy. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. No, listen. Play Toot Toot Tootsie. 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mike? Nah, itu tadi adalah video yang kalian tonton, film pertama yang menggunakan suara. Perkenalkan, nama saya Mas Kepel Farisi dari jurusan Prodi Film dan Animasi kelas 2025I. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah film suara, al-mula film, dan perkembangan film suara. Dan yang kedua adalah realisme dalam sinema neorealisme Italia, dan yang ketiga adalah realisme dalam sinema realisme klasik Hollywood. Film suara adalah film dengan gambar yang tersinkronisasi dengan rekaman suara. Berbeda dengan film bisu yang hanya mengandalkan musik pengiring. Pertunjukan publik pertama berlangsung di Paris tahun 1900. Namun, butuh puluhan tahun sebelum teknologi ini layak dikomersialkan karena masalah sinkronisasi, kualitas rekaman, dan amplifikasi. Kemajuan besar datang di tahun 1920-an. Awalnya, film suara hanya menambahkan musik atau efek, lalu berkembang menjadi talkies dengan dialog. Film pertama yang benar-benar sukses adalah The Jazz Singer tahun 1927, menggunakan teknologi Vitaphone. Sejak awal 1930-an, film suara menjadi standar global. Hollywood memimpin. Sementara, negara lain menanggapinya dengan beragam. Jepang butuh waktu lebih lama karena tradisi pencerita film bisu. Sedangkan India justru berkembang pesat hingga menjadi industri film terbesar. Sejak akhir abad ke-19, para penemu sudah berusaha menggabungkan gambar bergerak dengan suara. Edison dan Muybridge sempat merancang gagasan ini. Lahirlah alat seperti kinetophone pada tahun 1895, panorama 1899, hingga Phonocinema Theater tahun 1900. Namun, masalah sinkronisasi, volume, dan kejernihan suara membuat teknologi ini belum praktis. Upaya lain muncul lewat sistem chronophone. Leon Gauman tahun 1902. Kameraphone di Amerika hingga kinetophone baru Edison tahun 1913. Meski menjanjikan, semua gagal secara komersial. Terobosan sejati datang dari Eugene Lauste 1907 yang menemukan cara merekam suara langsung ke film melalui gelombang cahaya. Meski penemuannya tidak langsung berhasil secara industri, ide inilah yang kelak jadi dasar sistem suara modern. Setelah Perang Dunia Kedua, lahir gerakan neorealisme Italia 1943 sampai 1950-an. Film ini menyoroti kehidupan sehari-hari kaum miskin dan pekerja. Sering menggunakan aktor non-profesional dan lokasi nyata, bukan studio. Gaya ini menekankan kesederhanaan, realitas sosial, dan penderitaan manusia akibat perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Film penting Ossetia One tahun 1943 karya Luchino Visconti dianggap awal neorealisme. Roma, Kota Terbuka tahun 1946, Roberto Rossellini membawa neorealisme ke dunia internasional. Recycle Thief tahun 1948, karya Vittorio De Sica, karya ikonik yang memengaruhi sinema global. Neorealisme perlahan meredup pada awal tahun 1950-an, ketika masyarakat Italia menginginkan optimisme baru seiring pertumbuhan ekonomi. Namun, pengaruhnya mendunia, mengaruhi gelombang baru Prancis, sinema Nova Brasil, sekolah film Polandia, hingga sutradara India seperti Satyajit Ray. Sinema Hollywood klasik. Sementara itu di Amerika, perkembangan gaya sinema Hollywood klasik sejak 1910-an hingga 1960-an. Era ini dikenal sebagai zaman keemasan Hollywood, terutama setelah film suara populer di akhir tahun 1920-an. Ciri utama gaya klasik: dengan kontinuitas,
aturan 180 derajat dan 30 derajat untuk menjaga orientasi ruang dan waktu. Narasi logis, cerita dibangun oleh motivasi psikologis karakter dengan awal, tengah, akhir yang jelas. Ruang dan waktu realistis. Linear, berkesinambungan dengan kamera yang tampak tak kasat mata. Puncak kejayaan studio terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an dengan banyak genre, western, musikal, melodrama, komedi slapstick. Tahun 1939 bahkan disebut tahun terbaik Hollywood dengan film-film legendaris seperti Gone with the Wind and The Wizard of Oz. Dan film paling ikoniknya adalah Citizen Kane tahun 1941, karya Orson Welles. Karya yang lahir dari sistem studio namun tetap revolusioner. Film suara menjadikan sinema sebagai media global modern. Neorealisme Italia membawa pendekatan humanis, realis, dan kritis menjadi dasar sinema modern dunia. Sinema Hollywood klasik membentuk standar naratif dan visual yang hingga kini masih diajarkan di sekolah film. Dari perjuangan panjang menghadirkan suara di layar, lahirlah sinema modern yang terbagi dalam gaya khas Hollywood dengan narasi klasiknya, Italia dengan realisme sosialnya. Keduanya menjadi fondasi bagi perfilman dunia, melahirkan generasi baru, sutradara dan cara bercerita yang terus berkembang hingga sekarang. All the women, how to win them gallant fray. That's an art I'm rather dim in, for there is no pattern way. Winning women, for the love of how it's done. That's what nobody discovers, not even an editor. With one you have to flirt and flatter, so and so and so and so and so, a lot around the apple, so and so and so.